Oke. Apa? Cengar-cengir ngantuk. Tuh, disapa yang nonton. Siapa ya? Siapa? Disapa bukan disiapa, sapai astagfirullah. Ya udah pokoknya. Hai. Mau ngapain lagi nih sayang? Mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi? Ya mau main ini lagi dong kan aku. Mau main kartu lagi? Oh, bikin lagi. Wah, istriku sangat produktif dan kreatif. Apa ini yang sekarang? Ini kan udahlah aku malas ngejelasin sebenarnya. Kalian nonton aja yang lain-lain. Nggak, temanya apa? Kartunya. Iya, intinya ini kartu apa udah aku jelasin di video sebelumnya. Jadi ini adalah kartu antara kata edisi terbaru, tapi ini sebenarnya anggaplah kayak edisi couple part 2. Oke. Tapi ini aku pakai tema pillow talk. Apa itu pillow talk? Pillow talk itu jadi kalau orang jomblo kan biasanya nggak punya pacar, nah itu ngobrolnya sama bantal. Oh, bantal yang gambarnya tuh orang apa anime itu ya, yang sebadan manusia. Oh, oke oke. Kartu halu. Jadi pillow talk itu adalah istilah obrolan yang dilakukan oleh pasangan menjelang tidur. Jadi namanya pillow, bantal, obrolan di bantal gitu. Gitu kan? Salah ternyata. Bukan Kak. Obrolan menjelang tidur ya, yang mau tidur. Saya. Kalau pasangannya mau tidur, kalau enggak ya terserah. Iya. Nah, terus habis itu obrolan-obrolan pillow talk ini mengenai pasangan karena biasanya mau tidur yang bisa ngobrol sama pasangan nggak sih? Nggak Sama juga. siapa Ya? lagi? Emang kamu buat sama siapa? Sama Jena. Oh, oke. Ya iya maksudnya. Nggak bisa kalau sama Jena kan. Jadi ya udah kita mau mainin ini ya. Sama kayak kemarin. Jadi di sini aku bakal gantian sama Mas Rashid satu persatu. Nanti kartu yang kita dapat isinya pertanyaan, kita jawab pertanyaan dari Oke. kartu yang kita dapat. Per orang 3 kartu lah ya, per orang. 3 kartu sampai ya nanti kalau waktunya masih cukup ya, 3 ditambah lah 5 sampai ya. 50 kartu habis dong. Kan mereka nggak beli. Iya. Oke. Coba dulu. Aku dulu lah ya. Oke. Oke. First card ini ada gambar Bebek. Ducky. Apa sih nggak bisa? Apa kamu sudah cukup puas dengan hubungan percintaan kalian pada saat ini? Apakah masih ada keinginan atau harapan yang belum tercapai yang kalian perjuangkan? Sebenarnya kalau harapan selalu ada, karena aku nggak mau sih terjebak pada hubungan yang maksudnya ya udah puas, tapi nanti nggak ada kemajuannya. Dan setiap step, setiap tingkat, setiap level baru itu selalu kita abis melewati itu kita improve lagi ke level selanjutnya gitu. Jadi apakah sudah puas ya? Kalau untuk saat ini pasti belum, karena kalau misalnya aku puas nanti nggak nambah kemajuan gitu. Bahagia tapi nggak merasa cukup, belum merasa cukup puas ya. Tapi apakah masih ada keinginan? Akan selalu ada dan aku akan selalu mencari sih sampai kapanpun. Misal aku ada di titik oh ya udah ini udah nggak ada harapan lagi, itu justru malah ini dong kayak mungkin udah jenuh atau udah nggak ada gairah lagi dalam hubungan itu mungkin ya. Oke. Iya kan gitu. Jadi aku akan terus mencari. Berarti justru di saat pasangan kalian tuh ngomong udahlah kita nggak perlu improve tuh bukan apa ya? Sorry, salah kebalik. Kalau berarti kalau misalkan pasangan kalian tuh ngomong kita mesti improve ini, itu bukan berarti dia nggak puas sama hubungan kalian ya, tapi memang ya namanya peningkatan, improvement tuh selalu ada. Justru artinya dia malah care gitu kan, nggak mau stagnan, selalu ingin mencari hasrat yang baru gitu. Tapi mungkin sudut pandang kalian berbeda. Silakan Silakan. mainkan kartu ini. Next Oke. card. Tantangan terbesar apa yang telah berhasil kamu lewati dalam hubungan kalian? OED ya, gimana ya jelasinnya ya? Ya nungguin kamu. Ya nungguin pada saat belum sama aku kan, aku harus menunggu dalam ketidakpastian. Sebenarnya salah satu tantangan terbesarnya gini loh, setelah jadian tuh ya tetap ada beberapa masalah, rintangan ya. Cuman kan pada saat itu tuh perasaannya oke, ini adalah sama pacarku gitu. Dan aku sudah tahu dia sayang sama aku, dan aku udah makin kenal dia seperti apa, makin tahu harus berbuat apa gitu. Jadi buatku tantangan yang paling berat dalam tanda kutip itu ya pada saat sebelum jadian. Karena saat itu aku belum tahu juga perasaanmu seperti apa, caramu menyikapi masalah gimana, dan pada saat itu kan ada di kondisi yang tidak pasti gitu. Apakah dia memang menyukai saya atau menyukai orang yang lain? Nah itu kan Komik.
Nah, itu sampai sekarang aku nomor 2 anime manga nomor 1. Pada saat itu kan itulah, jadi kayak belum tahu ini sebenarnya dia juga suka atau enggak, dan keputusan bahwa oke, aku nggak perlu dia suka apa enggak, yang penting aku mau terus ada di sebelah dia, stay untuk menjaga dia. Nah itu kan bukan apa ya, itu tuh jadi gampang karena aku tuh sayang sama kamu, tapi tetap pada akhirnya itu bukan sesuatu yang terlalu simpel untuk dilakuin itu, karena tetap ada perasaan sakit dan khawatir kan di situ. Itu sayang. Next. Terima kasih jawabannya. Ya. Betul. Seperti apa kamu biasanya menceritakan hal-hal tentang pasanganmu di depan teman-teman atau keluargamu? Kalau teman gimana, keluarga gimana, kan pasti beda. Kalau temen ya aku bilang tuh, kan aku kenal sama dia belum lama. Jadi belum ada momen kebetulan aku tuh ngobrol sama temanku untuk ngomongin kamu gitu loh. Cuman sekilas-sekilas doang, kayak apa di DM gitu. Siapa kenal di mana gitu kan, basic ya. Belum ada momen yang aku tuh ketemu temanku terus ngobrol tentang kamu. Kamu seperti apa. Cuman kalau ke keluarga pertama kali aku ngenalin tuh ya aku standar aja sih, kayak iya tinggal di sini gitu. Soalnya mamaku nanya rumahnya di mana gitu. Gak ada pertanyaan dia orangnya baik nggak atau sifatnya gimana gitu. Iya sih, nggak nanya. Pas yang awal ya, kalau yang belakangan sih ya iya. Tapi aku selalu ceritain ya orangnya baik mah gitu. Pertama kali aku kenalin dia kan waktu kita ke Solo itu sama mamaku kan. Itu betul. Cuman yang makanya bikin aku agak surprise, shock, kaget tuh adalah itu kan perkenalan resmi dalam tanda kutip yang pertama ya. Ngobrol secara panjang lebar sama mama yang pertama. Cuman pada itu loh yang kaget tuh adalah pada saat aku video call suatu hari tiba-tiba kamu malah nampilin, "Halo, ini mamaku," gitu sedih. Oh iya ya. Iya. Yang kalian lagi makan apa sih? Apa gitu, lagi makan something, jajanan, terus di bawah di meja makan, terus tiba-tiba ada mama di sebelah. Ini ada mama, halo gitu. Loh, aku kaget loh. Bentar, aku lupa sih ada momen itu. Ada, sayang pakai daster gitu. Aku inget banget. Makan apa gitu aku lupa. Terus apa yang bikin kamu shock? Ya karena bentar, ini belum jadian kenapa udah ada mamanya dan sesantai itu gitu. Jadi belum jadian. Aku mikir ini berarti apakah sudah direstui atau dia sudah mencintaiku juga atau bagaimana Ya gitu. Allah, cuma digituin doang udah langsung mikirnya gitu ya. Gitu sih. Jadi aku kalau misalnya menceritakan ke keluarga atau apa ya ceritain aku lagi deket mah sama waktu itu ya. Kalau sekarang kan ya udah kenal ya. Aku cerita lagi deket, orangnya baik. Kalau pastilah. Itu aku ngomong sih ke mamaku, baik mah orangnya gitu. Aku ngomong. Kurang bagus ini jawabannya sebenarnya. Karena ya Tapi memang ada aja sejujurnya. kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi adanya memang seperti itu gitu. Oh mungkin aku tambahin aku nggak. Boleh. Kalau kamu apa? Kalau aku tuh sebenarnya gini, aku sebenarnya kan nggak mau langsung kenalin, khususnya ke mamaku ya. Mah, ini ada cewek aku lagi deket gitu. Takutnya nggak jadi, takutnya aku ditolak gitu kan, nggak tahu kan waktu itu. Nah, tapi kan aku berusaha melempar clue ke mamaku tuh, sering update story dan segala macem. Bahkan inget kan aku video call sama kamu sebelum jadian itu. Nah, itu aku video call dia, terus aku kasih ke mamaku tuh maksudnya buat mancing, ini loh ma, aku lagi deket sama seorang cewek gitu. Tapi mau nggak cerita sebelumnya kan? Aku nantang kan itu. Kita lagi video call, belum pacaran. Aku nanya kamu lagi di mana gitu. Ini lagi sama orang tuaku, aku lagi makan, kafe, lagi di kafe gitu. Kalau misalkan nanti aku video call, kamu bingung loh gitu, ada mamaku, ada papaku gitu. Nah, Iya. malah dia dulu ada yang video call. Nah, terus aku kasih ke mamaku kan. Itu maksudnya adalah ngasih clue loh, nih ada temen cewek ya dalam tanda kutip ya, yang telepon waktu itu masih clue, tapi mamaku malah cool aja gitu. Kayak No clue. Oh oke. Terus siapa itu gitu. sampai setelah kita jadian loh. Enggak, dikira bule. Dikira bule gitu. Bahkan pada saat kita udah jadian, Prambanan Jazz aku upload story kita pegangan tangan. Mamaku nanya, cuma nanya, "Oh itu temanmu yang kemarin?" gitu. Aku diemin, terus begitu setelah nonton konser, nonton biarin. Baru aku ngomong, sebenarnya itu bukan teman, udah jadian gitu. Jadi kayak mamaku tuh nggak berani expect lebih tepatnya. Saking nggak berani itu sampai nggak kepikiran kalau aku tuh deket sama cewek. Mungkin faktor kamu udah lama ya terakhir Betul. pacarannya. Udah lama nggak pacaran dan aku sering ngomong aku nggak mau nikah tahun ini atau tahun depan gitu, masih jauh.
Jadi begitu ada cewek deket bahkan pegangan tangan di story tuh mamaku mikirnya oh ya temen. No. Jadi ya pas awalnya berarti kamu memperkenalkannya ya pakai clue-clue Pakai doang. clue yang itu nggak nyampe. Tapi ya sudah, yang penting kan sudah direstui. Tapi mungkin nanti kalau misalnya kita udah nikah, biasanya tuh muncul tuh, suamimu kayak apa sih? Pasti kayak gitu tuh biasanya mungkin ya. Aku nggak tahu juga sih. Oh, kalau nanya Roro kayak gimana sih ya? Nanya setelah jadian ya. Iya sih, gitu. Tuh bisa tuh kalian lebih menggali lagi di pasangan kalian. Gimana sih mereka biasanya memperkenalkan atau apa sih? Presentasikan. Mempresentasikan pasangan. Oke. Aku dong, ya. aku dong. Apabila pasangan kamu melakukan kesalahan, mana yang lebih baik untuk kamu lakukan? Lupakan sepenuhnya atau pahami sepenuhnya? Ini harus milih berarti ya. Lupakan sepenuhnya atau pahami sepenuhnya. Harus milih ya. Pahami sepenuhnya kalau aku. Dipahami aja tidak dilupakan gitu ya. Nggak akan dilupakan karena di saat gini kamu lakukan suatu kesalahan, kalau itu memang benar-benar kesalahan ya, dan aku meyakini bahwa itu salah dan kamu ngaku bahwa kamu salah, tapi kalau dilupain kan nggak dapat pelajaran apapun. Tapi kalau dipahami, jadi kalau misalnya dilupain bisa jadi berikutnya melakukan kesalahan lagi, kita sama-sama nggak improve, kita nggak terlibat conversation kan. Tapi kalau pahami kan oke, aku paham kenapa kamu ngelakuin kesalahan ini, tapi tetap harus diakui ini salah, kedepannya gini-gini kan terjadi obrolan. Tapi sebenarnya gini sih, sebenarnya setiap kesalahan pasangan kita tuh nggak mungkin sih kita bisa ngelupain kan. Cuman ini maksud dari pertanyaannya tuh seandainya bisa memilih gitu loh, kamu bisa lupa 100%, lupa ingatan gitu. Tapi mau nggak misalnya? Nggak ya? Karena berarti kalau lupa ya, kamu melakukan kesalahan kan pasti aku sakit atau sedih kan. Ya memang aku akan lupa, tapi tetap besok sakit lagi, sedih lagi, sakit kalau lagi. Misalnya dilupakan kan seolah-olah udah hilang lagi, sakitnya juga hilang gitu. Bisa kemungkinan akan menjadi sakit yang sama. Kan, mending diobrolin. Oke, aku pahami dulu. Ya aku paham. Apalagi kalau itu kesalahan pertama kali ya. Mungkin kan bisa jadi dia nggak sengaja, dia nggak tahu kalau aku tuh nggak suka. Ya kita obrolin dulu lah. Terjadi obrolan nantinya. Iya, harus itu intinya ya. Gak apa-apa, pengen manja aja. Next. Aku sekarang kan Balik saya. Gugup. Bukan bunga. Apa hal yang paling kamu sukai dan tidak kamu sukai Dari diriku sendiri sih untungnya. Aku tadi kalau itu udah bingung lagi. Oke. Kalau yang aku suka, aku suka mungkin sikap ini sih, sikap gigih aku dalam apapun gitu. Soalnya kadang tuh kalau misalnya aku nggak punya sikap gigih itu, aku pasti nggak bisa fokus ke satu hal karena aku tuh cenderung punya banyak hal yang aku suka gitu loh sayang. Kayak misalnya kayak aku suka gambar, suka main musik, suka apa, dan aku pengen semua gitu. Jadinya kan lebih ke loncat-loncat. Untung aku punya sifat gigih, jadi aku bisa oh ya udahlah aku usahain dulu gitu. Kalau misalnya aku nggak gigih, paling aku tuh nggak fokus ke hal-hal yang aku suka karena ada banyak gitu. Setuju. Iya kan? Setuju. Pas awal aku masih mungkin awal jadian kali ya. Kan dia kan aku punya ide ini, punya ide itu ya kan. Awalnya aku berusaha kayak oke, coba kita rapihin, jalanin satu-satu. Tapi kemudian oh ini nggak bisa nih. Ini bener-bener kayak seniman banget yang nggak bisa ditata. Tapi ya udahlah, just do apapun yang lagi kau mau detik ini gitu. Daripada berusaha keras untuk menata gitu. Nah tapi ketika kayak ini nih contoh antara kata ya, itu tuh aku ngerjainnya itu kalau misalnya udah niat banget ya ini bisa kayak dalam waktu nggak ada 1 bulan aku udah bikin berapa edisi gitu loh. Sifat itu sih yang aku, itu gigih atau apa sih? Gigih, konsisten, kan? kreatif dan konsisten. Sifat itulah. Itu yang sifat yang menolongku dan itu aku bisa bilang itu sifat terbaik yang menyelamatkan aku. Kalau sifat yang paling aku nggak suka, banyak sih sebenarnya yang aku paling nggak suka. Nah ini nih, aku nggak tahu sih ini sebenarnya gimana. Ini baik atau buruk? Kamu gini aja sekalian. Ini baik atau buruk? Aku tuh orang yang kadang kala ketika aku tuh sudah berada di zona nyaman, aku malah jadi ini. Bosen. Bukan bosan, aku cemas. Ada kecemasan ketika aku tuh ada di zona nyaman kayak aduh kayak gini sih apalagi ya gitu.
satu sisi itu bagus, berarti aku kan nggak terjebak di situasi yang menurutku udah safe gitu. Tapi di satu sisi lagi, aku tuh jadi terlalu gampang untuk membuang sesuatu yang udah aku perjuangkan gitu. Misal contoh nih, paper doll. Aku udah ngerasa itu zona nyaman banget kemarin. Tapi ketika itu udah ibarat kata penjual udah bagus gitu, aku jadi kayak males gitu loh. Udah nggak ada lagi, mau ngapain lagi ya gitu. Padahal dulu perjuangannya untuk jadi paper doll itu kan menurut aku banyak effort yang aku buang ke situ. Terus aku bikin lagi ini. Ini aku semangat karena ini sesuatu yang masih dibangun gitu. Nah, aku nggak tahu sih kelebihan atau kekurangan, tapi aku ngerasa dengan sikap aku yang seperti itu, aku kayak ini. Kadang jadi tidak menghargai yang udah aku lakuin. Kalau buatku sih itu kayak sebenarnya itu mental pebisnis banget ya. Dalam arti dia punya satu company-nya atau usaha ya. Udah jadi, ya udah dia nggak akan ngurusin, dia akan buat company baru itu dijadiin anak perusahaan. Nah, bedanya denganmu kan, kamu bukan sebuah perusahaan, kamu seseorang manusia gitu. Jadinya bukan mau nggak mau, yang lama yang udah jadi dibuang. Dibuang dalam tanda kutip ya, kayak terbengkalai sedikit gitu. Ya kalau saranku, apalagi sekarang udah ada aku ya, jangan dibuang. Mungkin bukan dijadikan sorotan utama. Karena sudah save ya udah biarin jalan dengan autopilot lah gitu. Tapi nggak usah dibuang. Iya, kayak misalnya dulu aku pernah kerja di kantor kan. Aku ngerasa tuh udah safe sih, dalam arti ya nggak ada, ya permasalahan ada tapi udah kayak aku nggak ada sesuatu yang harus kupelajari lagi gitu juga gitu. Jadi ya udah, jadinya aku resign. Cuman ya dapat banyak pelajaran sih gitu. Nggak tahu sih itu jelekan, tapi selama ini aku nganggap itu sesuatu hal yang buruk sih dari aku gitu. Bukan buruk sih, tapi belum terarahkan aja kalau itu mental bisnis banget sebenarnya. Tinggal kita arahkan ya, yang Oke. last card dariku. Hal apa yang paling kamu khawatirkan tentang pasangan kamu saat ini? Dia tuh kalau besok udah tinggal bareng mungkin ini bisa aku tangani ya. Tapi sekarang sendirian tuh kan kadang bandel makannya, kadang nggak teratur. Kerja, apalagi kalau udah kerja ya dia kayak kesurupan kan kalau udah kerja kan. Jadi kadang sudah makannya tuh kadang nggak teratur. Kalau kerja makannya susah. Aku tuh khawatir kalau dia sakit gitu. Dan memang udah sering kamu tuh sakit, pusing. Jadi ya itu aja. Ya mukul bunyi rendah. Tuh jadi aku tuh khawatir di situ. Aku nggak khawatir gini loh. Kamu oke, kadang-kadang kamu punya sisi manja. Tapi aku yakin kamu adalah orang yang kalau aku lepas ke hutan deh, lepas sendiri gitu, hidup sendiri gitu. Hidup. Aku yakin kamu bisa survive gitu. Kalau ada tantangan seperti itu ya. Tapi kalau untuk urusan sakitnya itu loh yang lebih harus dijaga ya. Tapi ini karena karena belum serumah juga. Kalau udah serumah mah aku cerewetin terus. Bisa. Bisa dong, bisa. Cara nyerewetin seorang ibu dan seorang suami kan beda. Punya apa ya? Punya plus minusnya masing-masing. Di saat cara ibu berhasil, mungkin suami enggak, dan vice versa. Aku yakin masih bisa. Siap-siap kamu. Makasih kekhawatirannya dan kepeduliannya. Oke. Udah berapa sih? Dan 6 sayang. Ini kalau lanjutin kayaknya nggak cukup. Oke, nggak kerasa ternyata saya sudah menjawab 3 pertanyaan dan kamu menjawab 3 pertanyaan juga. Jadi ini sebenarnya pendek ya videonya ya? Nggak juga sayang, 26 menit, biasanya setengah jam udah 5 menit. Iya sih. Bentar kan diedit. Oke. Gitu. Ya udah, ini kita mau ngapain sih abis ini? Sini mau nonton Filmnya siapa? Bapak Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Ini suasananya udah ini kan ala-ala Cinecrip ya. Jadi reviewnya di bioskop. Ini di blur, soalnya nggak di endorse. Kalau misalkan mau endorse nggak saya blur nanti ya, Pak Bos. Oke. Ya sudah, pokoknya ini bye ini dibeli ya ini ya. Kalau kalian mau pillow talk sama pasangan kalian, buat yang udah punya pasangan ya. Kalau yang jomblo pillow talk sendirian sama pillow anime mungkin agak susah ya, nggak bisa jawab. Tapi kita lupa loh, tadi kita shuffle. Udah ke shuffle gitu. Ini kita nggak ada rekayasa. Nggak ada rekayasa. Pokoknya beli di akun e-commerce dari Ibu Negara. Aja Roro Dinar boleh, search antara kata. Boleh. Ada kok. Oke, beli. Iya, please ya. Tolong. Ya udah. Kami mau
nikah. butuh uang. Ya, bye. Siapa yang dimomong? Nggak boleh. Tarik lagi, ambil lagi. Ambil lagi. Tidak sini. Oh gitu, ambil. Nah, gitu dong. Siapa dulu nih? Aku kenapa sih selalu gatel hidungnya kalau baru mau mulai? Nervous? Bisa ya? Tapi Bisa. gatel, Bisa. literally gatel loh. Bisa. Oh Bisa. gitu. Aku Tapi kadang aku kayak nggak gitu. nervous sih. Oke. Sayang ini jangan ditarik-tarik. Iya. Sayang. Buat kelihatan dari situ. Oh, iya. Oke. Gak usah langsung manja-manja, nempel-nempel mau ngomong yang Nggak, aku terburuk. ini ngantuk. Nggak, ini mau tak kato. Nggak tahu, saya nggak apa. Ya nggak apa, jujur aja. Enggak, bukan jujur ini, mas saya nggak ada kepikiran. Nggak, aku kira masnya mau naik tadi. Aku kira udah ngantuk. Aku sering ngambekan, manja. Terlalu pengen diperhatiin. Enggak juga, nggak apa-apa. Oh. Next. Sayang, coba kamu akuin deh. Kalian ngapain nonton ini? Kan nggak punya hal yang lebih penting untuk lakuin ya. Terima kasih. Itu terima kasih. Canda, makasih yang masih mau nonton yang ini yang nggak penting ini gitu. Sampai ketemu lagi. Oke, bye.